Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk Mbak Fira. Nah, ini Mbak Fira kemarin yang ngechat saya ya Mbak Fira? Oh iya Bu. Sebelumnya Mbak Fira, sebelum dari sini, Mbak Fira dari mana nih? Dari kampus Bu. Oh, kampusnya Mbak Fira di mana Mbak Fira? Di Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya saya manggil dengan sebutan Mbak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok Bu. Oke. Mbak Fira, kampusnya di Universitas Negeri Surabaya ya? Iya. Itu Mbak Fira jurusan apa Mbak Fira? Jurusan sastra Inggris Bu. Wah, sastra Inggris, berarti agak lumayan jago ya bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. Udah pernah keluar negeri nggak nih Mbak Fira? Masih belum Bu. Semoga Mbak Fira bisa keluar negeri ya, karena Amin. kan ada sastra Inggrisnya gitu, mungkin bisa ke Inggris lah, ke Eropa gitu. Saya harap seperti itu. Sebelumnya Mbak Fira pernah melakukan konseling nggak Mbak Fira? Pernah beberapa kali. Oke, mungkin Mbak Fira masih Ibu ingin mengembalikan ingatan Mbak Fira tentang apa sih konseling itu. Nah, jadi di dalam konseling ini ada yang namanya atas kerahasiaan. Nah, di dalam atas kerahasiaan ini, sesuai namanya kerahasiaan, jadi semua yang Mbak Fira ceritakan ke saya itu bakalan saya rahasiakan. Jadi Mbak Fira bisa bebas aja nih ceritain apa saja ke saya. Saya jamin akan terjaga kerahasiaannya. Nah, jadi kita konseling ini akan menggunakan strategi reframing. Nah, kira-kira Mbak Fira tahu nggak strategi reframing itu apa? Masih belum tahu Bu. Oke. Jadi, strategi reframing ini dapat membantu Mbak Fira dalam menyediakan alternatif-alternatif dalam memandang suatu masalah. Oh, jadi dengan alternatif lain itu bisa membantu saya ya Bu. Ya, sangat bisa banget, karena di strategi reframing ini dapat mengubah sudut pandang Mbak Fira yang awalnya negatif menjadi ke sudut pandang yang positif. Nah, jadi kita, di dalam konseling ini kita ingin menyepakati waktu untuk melakukan konseling ini apakah cukup 42 menit menurut Mbak Fira? Saya rasa cukup. Oke. Jadi kita langsung saja ya Mbak Fira. Kira-kira apa nih yang Mbak Fira ingin ceritakan ke saya? Jadi saya itu dulu itu punya teman yang munafik gitu loh. Jadi mungkin Mbak Fira bisa bayangkan kembali ketika Mbak Fira berada pada posisi seperti itu. Lalu Mbak Fira berceritakan kembali ke saya. Iya, kayak saat kejadian itu saya itu waktu SMA. Jadi teman saya itu teman SMA, tapi juga teman SD saya. Dia itu kayak mengiring opini-opini tidak benar, kayaknya banyak-banyak gosip ke tetangga tentang saya yang tidak benar. Terus kayak dia itu membuat kayak membayang-bayangkan bahwasanya dia itu ikut olimpiade, padahal kenyataannya tidak Bu. Dia itu setiap hari, setiap waktu itu sama saya, orang duduk aja sebelah sama saya. Jadi saya tahu kalau dia pergi olimpiade, pasti saya tahu Bu, tapi dia itu kayak mengarang-arang gitu loh Bu. Nggak tahu tujuannya ngapain, tapi di sisi lain itu dia di rumah itu kan jelekin saya di tangan saya Bu. Ini temannya Mbak Fira ini seumuran atau beda umur gitu Mbak? Iya, seumur Bu. Saya teman SMA, teman SD juga, teman sekolah juga. Ini sekolah nggak gitu Mbak Fira sama temannya Mbak Fira? Iya, dan sekolah, SMA, SD juga. Oh, berarti setelah Mbak Fira mengetahui nih kalau Mbak Fira selalu dijelek-jelekan oleh temannya Mbak Fira pernah nggak ngasih tahu dia apa sih yang sebenarnya terjadi ke dia gitu? Iya, pernah. Dia tuh kayak nyangka kalau dia tuh nggak pernah membuat apa bayang-bayang kalau dia itu nggak ada, atau kayak nyebar-nyebarin gosip tetangga, padahal tetangga saya itu udah jelas kalau buktinya itu dia yang ngomong gitu loh. Nah, lalu gosip apa yang temannya Mbak Fira ceritakan tentang Mbak Fira? Ya kayak saya itu gitu mencontek, padahal saya nyatanya itu enggak. Mungkin dia itu iri kalau saya itu dulu itu waktu di SMA ya, alhamdulillahnya itu kayak ranking 1 dulu Bu. Terus kayak ya jadi ketua kelas juga gitu. Mungkin dia iri nggak dilihat saya gitu. Jadi kan saya kesel gitu loh, kayak gak nyangka teman saya yang deket itu berdebat kayak gitu. Entah kenapa waktu dulu itu nggak seperti itu, jadi SMA itu kayak seperti itu gitu loh Bu. Ya, mungkin Mbak Fira agak sedikit emosi ya. Mungkin Mbak Fira bisa menenangkan diri dulu dengan tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan, terus tarik nafas lagi Mbak Fira, hembuskan lagi.
apakah Mbak Fira udah merasa sedikit tenang? Ya gitu. Oke. Jadi apakah masih ada lagi kayak yang memberatkan Mbak Fira tentang permasalahan Mbak Fira ini? Ya dari permasalahan itu saya tuh kayak jadi trauma gitu, saya takut kalau saya saat mencari teman itu mempunyai teman seperti itu lagi, kayak saya saat mencari teman itu dia itu kayak bakal kejadian lagi kalau dia itu apa terbuka dua kayak nyuruh saya lagi gitu. Sebelumnya Mbak Fira pernah nggak kayak ngomongin masalah ini ke orang tua Mbak Fira, sehingga bukan cuma Mbak Fira aja yang merasa terbebani, jadi bisa dibagi gitu masalah Mbak Fira sama orang tua Mbak Fira sendiri? Pernah nggak diceritain? Sudah pernah Bu, makanya waktu itu saya kan bilang ke orang tua saya, soalnya kan orang tua saya kan juga dengar gosip itu dari Bengkala, sampai laporan ke wali kelas saya, akhirnya si dia itu sampai di sidang, terus saya nggak ikut kan, soalnya saya emang apa nggak yang membuat apa teman saya kayak membuat majelis dia itu sampai malu, sampai keluar sendiri dari sekolah itu, karena semuanya itu sudah tahu kalau dia itu apa kayak berbohong gitu loh, seperti itu. Baik, mungkin dari permasalahan yang Mbak Fira ceritakan, apakah ada sudut pandang positif yang bisa Mbak Fira ambil dari permasalahan tersebut? Saya kira sih kayaknya ada sih Bu. Mungkin boleh diceritakan. Jadi setelah saya mengalami pengalaman seperti itu, mungkin saya jadi kayak lebih bisa lebih selektif lagi dalam mencari teman gitu. Soalnya kan apa nggak ada yang tahu kan, misalkan teman saya kan yang dulu kan dekat, jadi kayak bukan dua gitu. Intinya lebih selektif lagi dalam memilih teman gitu. Mungkin coba sudut pandang positif yang Mbak Fira ceritakan tadi bisa Mbak Fira terapkan ke dalam kehidupan Mbak Fira sekarang ini. Jadi kalau misalnya permasalahan itu muncul lagi, Mbak Fira bisa mengingat kembali nih, oh berarti kalau ada teman saya begini, saya bisa belajar untuk lebih selektif lagi dalam mencari teman. Mungkin Mbak Fira bisa seperti itu dalam kehidupan sekarang ini. Saya setuju sih Bu apa sarannya, tapi saya tuh masih ragu, kayak nggak bisa menerapkan sudut pandang itu ke saya gitu Bu. Baik, saya mengerti kalau permasalahan yang Mbak Fira alami ini pasti berat, tapi Mbak Fira mungkin bisa menerapkan sudut pandang positif tadi dalam kehidupan Mbak Fira sekarang ini. Jadi kalau misalnya Mbak Fira menghadapi permasalahan seperti itu lagi, Mbak Fira bisa kembali mengingat nih sudut pandang yang telah Mbak Fira pikirkan dan telah Mbak Fira bikin dengan saya itu jadi Mbak Fira tuh bisa lebih selektif lagi dalam memilih teman dan bergaul. Mbak Fira mungkin bisa menerapkannya terus berulang-ulang kalau misalnya hal tersebut terjadi lagi. Jadi intinya itu kayak melatih terus menerus secara perlahan gitu ya Mbak ya. Iya. Ya mungkin bisa begitu, bisa seperti itu. Nah jadi dari konseling ini, apakah hal tersebut bisa Mbak Fira terapkan untuk dari sekarang ini? Saya cukup paham dan saya akan mencoba untuk menerapkan latihan yang Mbak atau Bu berikan. Oke, jadi apakah ada hal lain yang ingin Mbak Fira ceritakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke. Jadi untuk sesi konseling ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau misalnya Mbak Fira butuh sesuatu lagi, pingin ada yang dikonselingin dengan saya selalu siap kok untuk bertemu kembali dengan Mbak Fira. Iya baik. Terima kasih sudah mendengarkan saya, sudah memberikan masukan kepada saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Fira.